Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Bacaan pertama yang diambil hari ini dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 3 sampai dengan 11. Mau mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam pengenalan kita akan Allah. Bahwa sesungguhnya pengenalan kita akan Allah harus terungkap di dalam kehidupan kita setiap hari. Kehidupan yang kita jalani, bahkan kita bisa mengatakan rutinitas kita tiap hari, hidup yang biasa kita jalani. Di sanalah kita bisa mengenal Allah. Kita bisa melihat dengan mata iman, dan mata iman ini akan sungguh bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh punya semangat keterbukaan hati untuk melihat banyak pengalaman yang kita alami, entah itu pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan juga kadang-kadang pengalaman yang kurang menyenangkan. Karena itu kalau kita sungguh mau mengenal Allah, kita perlu untuk yang paling utama siap mentaati perintah-perintahnya. Dan cinta kita ditujukan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama. Sesama yang ada bersama kita dalam seluruh pengalaman hidup kita, dan justru di sana kita akan mengenal dan melihat wajah Tuhan di dalam diri saudara dan saudari kita. Selanjutnya di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Kita merenungkan bersama tentang Bunda Maria dan Santo Yusuf yang sungguh taat kepada hukum. Mereka mempersembahkan Yesus sebagai putra sulung untuk menepati semua hukum Taurat, hukum Allah. Dan di dalam episode Injil yang kita baca hari ini, episode yang lain, kita disuguhkan tentang satu figur, Simeon, yang luar biasa punya pengalaman dan pengenalan akan Allah. Ada satu gerakan iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Simeon, yang sekiranya ini juga menjadi semangat kita. Ketika Simeon mengatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bapak Ibu, ini satu ungkapan sukacita, satu ungkapan iman dan syukur yang penuh penyerahan diri dari Simeon. Dia dikenal sebagai orang yang benar dan saleh, dan ia sungguh terbuka akan karya Roh Kudus. Ia mendapatkan karunia roh bahwa dia tidak akan mati sebelum
melihat Mesias. Itulah sebabnya ketika dia melihat kanak-kanak Yesus, ia dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan Allah. Bahkan karena begitu gembira dan bersukacitanya, ia ingin berpulang. Ia siap mati karena sudah melihat keselamatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dengan mata seorang beriman, kita juga bisa untuk melihat karya agung Allah. Dan dengan mata iman yang sama, kita bisa menjalani hidup kita setiap hari. Sekali lagi, entah itu suka dan duka. Dan pengalaman akan Allah terwujud nyata ketika kita berada di tengah dunia ini. Dengan mata iman, Simeon bisa melihat Tuhan. Dia menyaksikan Mesias. Dan kita dengan mata iman, mata yang penuh dengan optimisme, dan mata yang penuh dengan rasa syukur, juga bisa melihat dan mengalami kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kadang-kadang kita juga mengalami yang namanya tantangan iman. Apalagi ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi hidup yang kadang-kadang tidak menguntungkan kita. Atau juga situasi di mana kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Ada satu pesan dari Santo Pio dari Pietrelcina. Dia mengatakan begini: jangan habiskan energimu untuk hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan kesedihan. Hanya satu hal yang sungguh diperlukan. Nyalakan semangatmu dan cintailah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, semoga kita tetap dengan penuh rasa syukur, dengan semangat, kita betul-betul tumbuh di dalam iman akan Tuhan, bahwa segala sesuatu Tuhan bisa rancangkan kepada kita semua. Dan yang paling utama, sekali lagi, pengalaman iman, pengalaman akan Allah, kita sungguh-sungguh alami itu di tengah dunia di mana kita tinggal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.